vaksin COVID-19 produksi Sinovac hingga Republik Rakyat Tiongkok. Untuk kunjungan otoritas RRT, salah satu tugas Kementerian Luar Negeri ialah melindungi. Hari ini kita bahas apa, Bin? Terorisme. Terorisme, khususnya dalam politik luar Negeri negeri Indonesia. Cara mereka menyikapinya tuh gimana? Tapi agak gak seru sih kalau langsung masuk ke pembahasan gimana, kalau basa-basi dulu aja kali. Boleh. Kalau bahas terorisme ya, pernah gak sih? Maksudnya kamu lihat terorisme yang secara langsung depan matamu gitu? Enggak? Secara langsung enggak. Apakah yang kemarin itu logo Mas itu kehitung? Menurutku kehitung. Soalnya apa ya? Terorisme dari penjelasannya sendiri aja. Terorisme itu kan berarti kayak sebuah tindakan yang mengancam kayak masyarakat dari suatu wilayah tertentu nggak sih? Iya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kemarin tuh di Malang tuh ada kemarin tuh kejadian. Tapi apakah tergolong terorisme? Bisa jadi karena apa ya? Karena menurutku semua kriminalitas termasuk pencurian, keributan dan lain-lain itu masuknya terorisme. Tapi kan kita kan di sini kan konsepnya kan di Iya. politik luar negeri Indonesianya kan. Iya. Tapi mungkin yang orang tahu tuh terorisme itu lebih ke skala yang lebih besar yang kayak apa? Pengeboman, terus ya, apa, penculikan yang apa segala macam, tembak-tembakan, penyusupan, penyusupan. Apa yang kalau di Papua tuh namanya? PM. Ya, UPM dan segala macam Itu kan. terorisme lah. Masih bisa jadi masuk terorisme lah. Bisa sih. Bisa aja. Bisa, soalnya ngelawan negara juga sih. Ya kan nggak mesti radikal agama sih yang teroris. Iya. Kan rata-rata kan stigmanya kan. Tapi rata-rata emang yang melakukan itu radikal agama, soalnya Iya, banyak tapi kan ngebom. tidak melulu stigmanya kan menjadi orang yang dari radikal agama kan nggak juga kan. Iya. Tergantung kepentingan masyarakatnya yang menjadi teroris. Sorry, oknum. Oh iya. Oknum. Tapi banyak ya. Waduh. Ini asik Will. Ini asik Will. Oke. Lanjut. Nih, faktor-faktornya nih. Iya. Sebenarnya kan teroris kan juga banyak kan. Pasti kan ada faktor-faktor di belakang apa ya, terjadinya sebuah terorisnya sendiri kan. Iya. Apa ya? Teroris ya teroris kan. Jadi teroris tuh ya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Maksudnya kalau kata Joker sih, orang jahat terlahir dari orang yang tersakiti. Orang baik yang tersakiti. Itu bullshit. Tapi bisa jadi. Bisa jadi, tapi itu bullshit. Kalau di sini ya faktor-faktornya tuh jelas ada ketidakpuasan sosial, tidak kesetaraan ekonomi, tidak kestabilan politik, dan konflik etnis atau agama. Tadi yang kita bahas di awal. Konflik etnis sama agama tadi yang di Papua etnis. Ya, etnis. Ada lagi bom Sarinah. Inilah apa, perang sampit. Oh iya, perang sampit Etnis. Etnis. Kalau agama paling kayak Iya. itu pemboman gereja. Rombongan gereja bisa jadi. Atau itu yang di Monas. Apa tuh? Wah, gak jadi deh. Wah, Bahaya. Tadi aku diculik lagi. bahaya. Ketidakstabilan politik apa ya? Kok ketidakstabilan politik ya? Tidak stabilan politik. Itu mungkin kayak nggak sih, kayak dalam kasus kayak pemilu gitu. Maybe. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kesejahteraan ekonomi ya kita tahu lah, di beberapa tempat juga ada yang ekonominya nggak bagus kayak di ibu kota. Muncul orang-orang yang kayaknya harus ngebrontak deh biar dapat dilihat. Iya, paham. Kayak mungkin berarti apa tadi, kestabilan politik ya itu? Ketidakstabilan politik. Ya, stabilan politik. Berarti mungkin bisa ambil kasus kayak Rohingya. Bisa jadi, tapi kan itu kayaknya berkesinambungan nggak sih? Ketidakstabilan politik sama ekonomi. Iya. Rata-rata pasti kayak gitu nggak sih kasusnya? Kalau udah politiknya nggak stabil, pasti rata-rata juga masuk ke ekonominya Iya. suatu wilayah tersebut. Pasti. Apalagi kalau misalnya itu menyangkut apa ya, yang dominan menduduki wilayah itu. Apa ya namanya? Cina enggak, Cina. Kan ada negara-negara lain kali ya? Itu loh. Inisialnya I. Apa ya? Inggris. Bukan. Apa? Itu yang abis ini pemilu tuh apa ya? Oh, negara Konoha. Iya. Oh, Konoha. Konoha mah negara lain. Bahas Konoha jadi keinget Sino nih. Pengendali serangnya tuh. Inside jokes terus. Oke, selanjutnya ya seperti kita tahu, Indonesia itu sebagai negara yang merupakan tempat bernaungnya banyak etnis, agama dan lain-lain, itu ya beragam lah. Ada yang
Kristen, ada yang Islam, ada yang Cina, ada yang Jawa. Konghucu. Oh iya, ya kan etnisnya. Maksudnya. Oh iya sih. Nah itu pasti ada lah kayak slack gitu, kayak misalnya dulu ada tuh kayak kejadian kerusuhan yang apa, yang orang-orang Cina dijarah gitu. Itu 98. terorisme itu. Iya. 98. Itu termasuk terorisme kalau menurut saya. Soalnya itu mengancam apa ya? Keamanan negara. Nyawa, ya Keamanan negaranya kan juga. terancam. Nah, kalau di sini sejauh yang saya baca ya, sejauh ini terorisme memiliki dampak yang signifikan dalam politik Indonesia. Memperumit hubungan diplomatik dan keamanan di tingkat luar negeri Indonesia, di tingkat global dan regional. Indonesia telah menjadi sasaran serangan terorisme seperti yang terjadi pada bom Bali tahun 2002. Nah, ngomong-ngomong bom Bali, kalau nggak salah kemarin di wisuda nggak sih? Apa ya? Itu ada pelaku bom Bali di wisuda sama UMN kan? Iya kah? Iya, kamu nggak tahu ya? Aku nggak tahu. Seriusan nih. Iya, sumpah. Ada anjir. Baru tahu nih. Nah, abis ini kita cari. Oke, Boleh. Banyak. Tapi justru orang Indonesia tuh aneh nggak sih? Kenapa? Gini, mau itu ada tembak-tembakan polisi sama entah penjahat, maling apa, bom teroris segala macam, mereka tuh duduk nyangkruk rokokan kayaknya asik deh. Aku mau lihat deh. Wah, asik bro. Udah contohnya teman kita kemarin waktu demo tuh. No comment. Dia malah bisa sama polisi anjing. Ngobrol gak sih? Lah iya. Terus apa ya? Tadi sampai mana ya? Ini di bom Bali 2002. Iya. Dan serangan lainnya terkait dengan jaringan terorisme internasional. Berarti kalau terorisme internasional kita ngomongnya apa ya? ISIS. Iya. 911 dan kawan-kawan. Iya bisa. Tapi apa ya? Aku pernah lihat di Google kalau nggak salah waktu nyari materi soal ini ya. Ya. Ini tuh rata-rata di Indonesia tuh terorisme ini dilakukan itu apa ya, dengan cara pengeboman, bom bunuh diri, bom gereja atau apa, itu sering banget dari dulu. Bahkan ada yang katanya pelaku bomnya ini dari Malaysia tapi ngebom di Indonesia. Oh, yang dia ngerakit bom terus masuk ke podcast ya? Ya, itulah pokoknya. Ada. Ya sekarang ada kan yang habis mantan teroris sekarang buat podcast? Ada. Ada, yang podcastnya biru-biru. Waduh. Tapi kan sebagai itu kan insight buat kita juga sebagai orang asing. Sebenarnya teroris tuh gimana sih? Kok teman-teman yang nggak tahu sekarang silakan cari di YouTube, ada tuh. Cari sendiri udah. Soalnya baca sana. kita nggak nggak menghakimi nggak apa, tapi itu sebuah sebenarnya insight buat kita juga. Sebenarnya teroris tuh kayak gimana? Soalnya memang dianya berawal dari sebuah, nggak bisa dibilang teroris sebenarnya. Orang yang punya pemikiran radikal. Iya, bisa. Lebih tepatnya dia tuh punya pemikiran radikal yang nyampe, kayaknya gue harus ke Palestina deh, Cok. Nah, Ya. itu. Jadi bahaya tuh, jangan jauhin, maksudnya ya bilangin aja orang-orang kayak gitu. Biasanya kadang tuh ada tuh guru-guru SMP atau SMA gitu ada. Rata-rata tuh di SMA nggak sih sebenarnya? Tapi aku di SMP Bim ada. Oh, Guru agama Bim. Ya. Nah itu. Udah. Ya, mungkin dengan perkembangan zaman ada yang nggak mengikuti teknologi, ada yang nggak mengikuti informasi, kita nggak ada yang tahu, nobody knows. Dan nggak mengikutinya tuh pilihan dia. Iya, pilihan dia sebenarnya, tapi Iya. sebagai kita ya kayaknya harus diingetin juga deh. Sometimes harus Iya. diingetin gitu. Lanjut. Terus kemudian ini. Nah, nih, dalam merespon ancaman terorisme, Indonesia aktif berkolaborasi dengan negara-negara mitra dalam upaya memerangi dan kerjasama dengan negara-negara seperti Australia. Wah, aku salah baca. Indonesia aktif berkolaborasi dengan negara-negara mitra dalam upaya memerangi dan mencegah aksi terorisme. Partisipasi dalam inisiatif regional seperti ASEAN dan kerjasama dengan negara-negara seperti Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa menjadi bagian penting dari strategi luar negeri Indonesia. Nah, terus Seiring dengan itu, Indonesia juga berkomitmen untuk melibatkan diri dalam upaya internasional untuk meredakan akar penyebab teroris, termasuk penanganan konflik, pembangunan ekonomi, dan promosi dialog antar agama. berarti antar agama ini juga collab ya?
agama-agama ini kolek buat apa? Buat berusaha untuk apa ya? Mencegah adanya terorisme ini. Tapi kalau meredakan akar masuk akal. Karena kayaknya teroris itu adalah hal yang bakal sangat lama dan sangat agak mustahil untuk dibasmi. Iya. Mau gimana pun pasti bakal ada. Kayak terorisme itu udah kayak yang itu loh, yang sering terjadi di pemerintahan Indonesia. Itu tahu apa itu? Terorisme. Inisial K. Apalagi tadi penanganan konflik. Mungkin penanganan konflik Indonesia ngirim-ngirim bantuan kayak kemarin ke Palestina dan kawan-kawan kali ya. Yang masalahnya ada juga kan yang kita ngirim bantuan kayak gitu kan, maksudnya itu bukan kehitungan serangan teroris, tapi kan bisa untuk menjadi penanganan konfliknya itu sendiri kan, bantu Palestina jadi pembangunan ekonomi dan kawan-kawan gitu kan. Tapi kalau Israel ya maksudnya terorisme dong. Untuk negaranya, untuk Palestinanya nggak sih? Itu lebih ke arah perang dua negara nggak sih? Enggak. Karena menurutku apa ya? Dari dulu Palestina itu ditindas, bukan yang saling melawan gitu, ngerti nggak sih? Iya nggak? Iya. Nah, iya. Tapi ya mungkin sekarang bakal jadi kayak gitu karena pasukan dari Palestina juga udah mulai gerak, ya kan? Yes. Terus kemudian ada juga yang apa? Indonesia nih ya udah itu tadi kan udah coba buat mengantisipasi itu tadi, merespons ancaman terorisme. Karena kenapa Indonesia ini harus aktif ikut andil dalam pembasmian terorisme? Karena ya kalau misalnya mereka nggak ikut andil, terorisme ini yang nggak diinginkan ini bakal terjadi lagi di Indonesia, dan itu menghebohkan, sangat merugikan masyarakat Indonesia tentunya. Seperti yang bom-bom yang tahun lalu juga kan banyak tuh kayak gedung-gedung hancur, itu kan juga yang punya gedung kasihan harus ganti rugi gitu. Emangnya polisi bakal ganti rugi? Kan belum tentu. Lanjut nih. Nah, sini tadi langkah-langkah yang dapat untuk bangsa Indonesia dan untuk ialah proses kampanye apa bahasanya? Deradikalisasi dan dialog antar agama supaya dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah radikalisasi. Tadi kayak udah kita bahas tadi kan, udah kita sebutin di awal. Nah, Indonesia ini wajib hukumnya untuk berkontribusi dalam misi perdamaian di PBB. Soalnya kita juga termasuk dalam anggota PBB. Indonesianya maksudnya. Terus jadi seperti apa ya? Seperti yang dikatakan di sini deradikalisasi, berarti kita ya menghilangkan radikalisasi yang apa ya? Yang memicu hal-hal yang bisa bikin orang itu jadi teroris gitu, ngerti nggak sih? Ya, jadi seperti itu. Lalu dialog antar agama udah, apalagi Bim? Yang belakang nih. Iya. Selain perang politik luar negeri Indonesia, strategi pencegahan terorisme melibatkan berbagai strategi dan pendekatan secara holistik. Pemerintah dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman terorisme. Jadi nggak cuma pemerintah dan aparatur negara doang sebenarnya. Kita pun sebagai masyarakat punya andil. Harus ada andil juga. Untuk gimana caranya kita mencegah teroris ini terjadi di negara ini. Misalnya kalau misal nih kamu punya tetanggamu tuh baru pindahan, terus kayak kelakuan dia tuh aneh gitu, kamu bisa aja laporin dia. Wah ini. Tapi jangan langsung dilaporin ya, kalian cek dulu ya, jangan kayak mak-mak di Facebook ya, jangan mak-mak kayak Facebook, dicek dulu. Jangan kalian jadi mak-mak Facebook nanti tiba-tiba, ini tetanggaku teroris, ternyata bukan. Ternyata udah disamperin. Soalnya biasanya mak-mak Facebook sama mak-mak Instagram tuh asik ribut. Iya. Jangan kayak gitu ya kalian ya. Kalian dengarnya di rumah sebelah ada bas-bas senjata. Kayaknya kalian aduin ke polisi. Ternyata lagi main PUBG. Ternyata lagi main CODM. Ayo. Kan nggak ada yang tahu. Login kah? Ntar deh. Ya udah. Kita selesaiin ini Ayo. dulu, Bim. Terus apa lagi, Bim? Holistik itu gimana ya? Aku nggak paham sih itu. Pendekatan yang holistik. Mungkin nggak sih yang kayak agamis gitu? Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini nggak tahu ya. Kalau kalian tahu ya, tolong kasih tahu lah. Kalau kalian tahu terus kolom di komentar ya. Sorry aja, aku masih pemula bang. Iya bang. Jadi kayak tadi. Ajarin dong bang.
Nah ini nih, di samping peran kontribusi diri dari bangsa Indonesia sebagai anggota PBB, perbaikan generasi milenial memiliki peran yang strategis dalam pencegahan terorisme dan keamanan global. Generasi milenial dapat memperkuat kesadaran akan bahayanya radikalisme dan terorisme melalui pendidikan. Mereka harus memahami ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan memahami dampak-dampak negatif dari tindakan teroris. Nah, makanya kalau ada pelajaran Pancasila itu jangan bolos. Biar gak dungu. Kalau kata Pak Victor mah. Pentingnya apa ya? Pendidikan secara nggak langsung juga tergantung ya kalian sekolah di mana juga sebenarnya ya. Soalnya Iya, pendidikan nggak merata. Iya. Mereka pendidikan Indonesia nggak merata. Jadi tergantung cara kalian memahami suatu ideologinya juga. Kayak kita kan di mahasiswa HI kan banyak yang kita pelajari dan ideologi baru kan. Banyak. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan ideologi Pancasila. Iya. Kita cuma mempelajari. Kita hanya mempelajari, ingin mengetahui aja dan memahami lah pokoknya. Gila, gua mah Pancasila banget bro. Iya ya, Gila, parah meskipun kadang dikit enggak. Gua mah Muhammadiyah banget. Lalu penggunaan teknologi informasi merupakan strategi yang sangat tepat sebagai generasi milenial untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pencapaian pesan perdamaian. Nah itu Asik, pesan perdamaian. Itu loh kayak kemarin yang kampanye yang itu kampanye bukan sih namanya? Yang mana? Yang ini yang membela Palestina, Save Palestine dan lain-lain. Aku sih yang di IG, yang di Facebook gitu-gitu. Itu aku setuju, tapi aku nggak setuju dengan cara pemboikotan. Karena, iya sama aku nggak setuju. Kamu mau memboikot itu sebenarnya bentuk apa? Aku nggak setuju istrinya doang gitu loh. Kan income yang kita sebut merek aja ya. Irap income yang masuk ke McD ini, kan nggak masuk ke Palestina, tetap masuk ke McD Indonesia dong. Gini, kalau aku konsepku dari awal itu maksudku kayak perdagangan itu nggak ada campur tangannya ke masalah-masalah internasional. Perdagangan itu ya carinya cuma bisnis, cuma keuntungan, cuan. Kita kadang-kadang perlu kapitalis. Iya. Kadang. Kalau misalnya itu dikaitkan sama hal-hal dikit McD support Israel, haram, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. MUI itu terlalu. Loh, itu kemarin bukan MUI bro. Oh bukan? Itu hoax. Jadi kan kemarin itu ada beritanya yang ada barang-barang yang apa tuh sama MUI diharapkan itu hoax. Itu hoax. Yang di Indomaret itu ya? Itu hoax. MUI tidak melakukan itu sama sekali. Jadi ada beberapa oknum lagi oknum dari agama mayoritas. Oknum tuh gimana ya? Dikit kok. Dikit tapi meresahkan. Dikit yang ketahuan udah. Dikit tapi meresahkan. Dikit tapi meresahkan. Contohnya kemarin Mario Dani. Rubicon lagi dibahas. Lanjut. Terakhir nih Bim. Apa tuh? Upaya untuk meningkatkan keamanan global dapat secara positif mempengaruhi pengurangan radikalisme. Berbagai langkah dan kebijakan dalam meningkatkan keamanan global dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung atau meresapi radikalisme. Faktor intervensi terhadap pembiayaan dan propaganda online sebagai upaya mengidentifikasi, memantau, dan menghentikan sumber pembiayaan dan propaganda radikalisme online dapat mengurangi pengaruh kelompok-kelompok tersebut terhadap masyarakat. Propaganda online ya. Ya sebenarnya kalau ini kan balik lagi ke penggunaan teknologi kan ya. Iya. Kayak gini kan. Faktor intervensi ini kemarin kan balik lagi ke penggunaan teknologi. Sebenarnya bijak-bijakkan orang yang make. Iya. Tapi makanya ada kata-kata gunakanlah teknologi dengan baik dan benar. Sosial media dengan bijak. Asik sosial media. Tapi ya masih banyak kok bapak-bapak sama emak-emak yang kadang rese. Iya. Banyak. Dikit-dikit, wah ini nggak boleh dikit-dikit. Itu kayaknya harus ya benar kalian mengingatkan. Tapi maybe next time lebih halus. Namanya aja generasi apa Bim? Generasi apa tuh sebutannya ya? Nggak tahu aku kan milenial. Kan yang paling benar Bim. Oh iya. Gen Z kan yang selalu salah ya. Gen Z selalu salah bro. Yoi. Nih lagi. Strategi diplomasi untuk resolusi konflik dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional dan regional yang mendorong radikalisme akibat ketidakstabilan dan ketidakadilan, yang mencegah ekstremisme di pusat pendidikan dan tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat pencegahan ideologi radikal dan terorisme. Jadi bukan berarti karena di Indonesia tuh banyak agama, banyak suku, itu tuh jadi salah satu sarana oknum-oknum untuk memasukkan ideologi-ideologi radikal terhadap
teman-temannya. Karena sebenarnya untuk resolusi konfliknya sendiri bisa diselesaikan kalau semuanya orang yang terkena konflik tersebut tidak mengikuti jalan pikirnya si ini yang manipulatifnya ini. Ya, itu pokoknya. Itu intinya. Soalnya kan ketidakstabilan dan tidak keadilan banyak lah. Udah, Bim. Terakhir nih. Oh, masih ada. Masih itu terakhir tuh. Oh iya. Keberhasilan dalam mengurangi radikalisme memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antar negara-negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Peningkatan keamanan global dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung upaya-upaya ini. Ingat tuh, terintegrasi dan kolaboratif. Selama kita nggak terintegrasi dan tidak kolaboratif, nggak mau bekerja sama, ya udah, di mana-mana terorisme, ya udah lama-lama ke kampusnya kebom juga. Iya, udah maksudnya ya what did you expect, bro? Iya, kalau kalian nggak mau kolaboratif sama antar masyarakat sendiri, ya ini masih kita ngomong soal negara ya. Tapi dimulai dulu dari hal kecil. Ya. At least masyarakatnya juga mau berkolaborasi sebelum negaranya berkolaborasi, karena itu negara itu representasi dari masyarakatnya. Bener banget, Bim. Ya nggak sih? Iya, bener kali. Mungkin itu kali ya kita mau ngomongin soal Politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi terorisme secara kerawanan global, secara globalnya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalian tadi di awal kita udah jelasin kalau terorisme itu nggak cuma terjadi yang dalam skala besar doang, tapi juga ada skala kecil. Iya. Jadi mungkin otak kalian itu yang sempit itu, yang pemikirannya cuma di situ-situ aja, mungkin bakal terbuka gitu ya dengan adanya kalian nonton video ini. Terus mungkin kalian kalau mau bertanya silakan gitu. Ya mungkin kalau kalian masih berminat abis ini nonton pengen kita berdua podcast beneran, boleh. Kita tapi tidak dibayar dong. Iya, sponsor lah. Saya akhir bulan nih mau makan aja susah, Bang. Lab HI tolong ya. Lab HI tolong, dan numpang sebenarnya tempat Lab HI, tapi tolong boleh lah. Kalau pengen sponsor kita aman kok kita sebenarnya. Mungkin sekian kali ya untuk pembahasan terorisme kali ini. Mungkin ya segitu dulu deh. Mungkin kalau kita ada salah-salah kata atau ya kita nggak nyindir nggak apa, tapi kita ngomongin realita aja. Maksudnya kita ada salah-salah kata ya maaf, tapi itu realita yang terjadi. Mungkin sekian dari saya dan Wildan. Ya udah segitu aja. Sekian, terima kasih. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dengerin.